mereview makalah 1, Perjuangan Bangsa Indonesia dan Semangat Menuju Kemerdekaan. Nah, yang pertama itu kesesuaian judul dan isi, nilainya baik. Nah, judul makalah sudah relevan dan sesuai dengan isi pembahasan seluruh bab. Khususnya bab 2, mendukung tema perjuangan bangsa Indonesia dari masa sebelum abad ke-20 hingga proklamasi kemerdekaan, serta relevansinya bagi generasi muda. Nah, catatan pentingnya pada kata pengantar, terdapat ketidaksesuaian judul, yaitu tertulis dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan kesalahan fatal administratif dan harus disesuaikan dengan judul makalah yang sebenarnya. Nah, yang kedua, sistematika penulisan. Penilaiannya sangat bagus, makalah telah disusun sesuai kaidah penulisan ilmiah, meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pusaka. Urutan dan pembagian sudah sesuai dengan rapi dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, isi dan kedalaman materi. Nilainya baik, kelebihannya itu materi akurat secara historis dan mencakup tahapan penting perjuangan bangsa. Penjelasannya runtut, dari perlawanan daerah, kebangkitan nasional, tokoh nasional, proklamasi, dan makna bagi generasi muda. Nah, nilai-nilai nasionalisme dan pendidik karakter tersampaikan dengan jelas. Nah, kekurangannya yaitu analisis masih bersifat deskriptif, belum punya memuat pendapat kritis atau refleksi penulis. Nah, adapun beberapa bagian bisa diperdalam, misalnya dampak langsung Sumpah Pemuda terhadap pergerakan nasional, peran generasi muda secara konkret di era modern. Nah, yang keempat itu bahasa dan tata tulis. Nilainya cukup atau juga perlu diperbaiki. Nah, kelebihannya bahasa cukup komunikatif dan mudah dipahami. Istilah sejarah digunakan dengan tepat. Nah, kekurangannya yaitu terdapat beberapa kesalahan, salah ketik, misalnya menyelesaikan kesalahan. Kedepannya, spasi dan tanda baca tidak konsisten. Nah, ada juga beberapa kalimat terlalu panjang dan dapat diringkas. Disarankan penyuntingan bahasa atau editan agar makalah lebih rapi dan profesional. Yang keenam itu adalah kesimpulan dan saran. Nilainya yaitu baik. Nah, kesimpulannya mampu merangkum isi makalah dengan tepat, menunjukkan keterkaitan antara sejarah perjuangan dan nilai kehidupan masa kini. Namun, bagian saran belum dikembangkan secara eksplisit, masih menyatu dengan kesimpulan. Nah, akan lebih baik jika dibuat paragraf terpisah berisi saran konkret. Selanjutnya, saya akan mereview makalah kedua dengan judul Penjajahan dan Akibatnya bagi Kehidupan dan Manusia. Nah, kelebihan makalah tersebut, struktur makalahnya sudah lengkap dengan cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pusaka. Nah, yang kedua itu topiknya relevan dengan mata kuliah konsep dasar IPS. Dan yang ketiga itu pembahasannya cukup luas, mencakup pengertian penjajahan, motif, serta dampak di berbagai bidang. Nah, yang terakhir itu sudah menggunakan sumber pustaka ilmiah yang kredibel. Adapun kekurangan dari makalah tersebut, tata bahasa dan ejaannya masih banyak kesalahan, huruf kapital, spasi, kata terpotong, dan pengulangan. Yang kedua itu sistematika penulisannya kurang rapi, seperti judul bab, subbab, dan penomorannya tidak konsisten. Dan yang ketiga itu beberapa bagian pembahasan terlalu panjang dan tidak fokus, sementara bagian penutup kurang ringkas. Nah, yang keempat yaitu adanya pengulangan isi antara dampak ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dan yang kelima itu adalah rumusan masalahnya dan tujuannya belum ditata secara jelas dan sejajar. Nah, kesimpulan review pada makalah ini sudah layak secara isi, namun perlu revisi pada aspek kebahasaan, kerapian sistematika, dan pemadatan isi, agar siap dikumpulkan dan memenuhi standar akademi yang baik. Nah, selanjutnya saya akan mereview makalah yang terakhir, yaitu kebudayaan Islam. Nah, kelebihan makalah tersebut adalah
struktur makalahnya sudah lengkap dan sistematis, seperti cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pusaka. Dan yang kedua itu topik kebudayaan Islam dibahas secara menyeluruh, mulai dari pengertian, sejarah, unsur, nilai, hingga tantangan di era modern. Dan yang ketiga itu isi makalah relevan dengan mata kuliah konsep dasar IPS. Dan yang keempat itu bahasa cukup baku dan mudah dipahami. Dan yang kelima yaitu adalah daftar pustaka cukup banyak dan berasal dari sumber ilmiah yang kredibel. Adapun kekurangan dari makalah tersebut yaitu masih terdapat beberapa kesalahan penulis seperti salah ketik, pengantar, ibtiaidah, dan adapun juga penggunaan huruf kapital dan spasi yang tidak konsisten. Dan yang kedua itu penulisan daftar isi dan penomoran halaman belum rapi dan kurang konsisten. Dan yang ketiga itu beberapa poin pembahasan masih bersifat deskriptif dan belum dianalisis secara mendalam. Dan yang keempat itu penulisan sitasi di dalam teks belum konsisten dengan format ilmiah yang baku. Nah, kesimpulan review pada makalah ini, secara keseluruhan makalah ini sudah baik dan layak dikumpulkan dari segi isi dan kelengkapan struktur. Namun, perlu perbaikan pada aspek kebahasaan, kerapian format, dan konsistensi penulisan agar kualitas akademiknya lebih optimal.